Film dimulai dengan diperkenalkannya seorang gadis muda bernama Buma yang baru saja masuk universitas dan mengambil jurusan sastra. Di hari-hari awal perkuliahan, saat jam makan siang jatah makanan mereka sempat habis. Namun Buma yang berhati baik dengan tulus bersedia berbagi, dan dari situlah dia mendapatkan dua teman baru bernama Harsita dan Pinay. Pinay, Uma, MA Literature. Harshita, MSc Computer. Seperti tradisi pada umumnya, setiap mahasiswa baru di kampus ini harus menjalani ospek dari para senior. Salah satunya dialami oleh seorang gadis bernama Durga. Senior pun mencoba mengerjainya karena dia tidak mau kecantikannya tersaingi oleh para junior. Di sisi lain ada juga mahasiswa pria bernama Pikram yang sejak hari pertama terlihat so jagoan. Ia bahkan ditantang para senior untuk menari. Dan tanpa ragu Pikram langsung melakukannya. Tetapi yang dilakukannya justru membuat para senior kagum. Begitu juga dengan Durga yang memperhatikannya dan diam-diam menyukainya. Sementara itu Buma, Harsita dan Pinay terlihat semakin akrab. Mereka sering mengerjakan tugas kuliah bersama dan menghabiskan waktu di kampus. Namun berbeda dengan Pikram, dia dan teman-temannya kerap menghabiskan malam di luar, seperti menonton film di bioskop. Di saat itulah Durga kembali menghubunginya, karena tahu dia sedang menonton film namun tidak mengajaknya. Namun Pikram justru lebih senang menghabiskan waktu bersama teman-teman daripada bersama wanita. Apalagi dia memang tidak memiliki perasaan khusus pada Durga dan hanya menganggapnya sebagai teman biasa. Meski begitu, Durga tetap percaya diri dan dengan nada setengah bercanda berkata bahwa suatu hari nanti justru Pikramlah yang akan memohon-mohon padanya. Would you'll beg me for a date? ರಂಗಂತ ಹೋಪ್ಸ್ಪೆಟ್ಕೋಕು good friends. Bye. Di sisi lain Buma dan Harsita mengalami sebuah insiden kecil di jalan. Sang sopir pun marah melihat ada mahasiswi berkeliaran malam-malam. Namun bersamaan dengan itu Pikram kebetulan melintas dan melihat kejadian tersebut. Tanpa pikir panjang dia pun langsung turun tangan. Sebagai pria sejati dia merasa sudah menjadi kewajibannya untuk melindungi sesama mahasiswa dari universitas yang sama. Tanpa ragu dia menghajar sopir itu hingga akhirnya sang sopir meminta maaf. Sementara itu Buma yang ketakutan segera pergi dari lokasi kejadian. Sorry. Pakkane Ramalingaya College. Wadalandra wadni. Namun tanpa disadari, di bagian belakang mobil tersebut terdapat sebuah stiker kecil bertuliskan polisi. Di keesokan harinya, Buma menemui dosen untuk berkonsultasi mengenai mata kuliah yang sulit dia pahami. Sang dosen mengatakan bahwa sebagai mahasiswi sastra, seharusnya Buma sudah membaca sebuah karya sastra tertentu, dan dia pun diwajibkan untuk membacanya. Belum sempat percakapan itu berlanjut, Harsita datang memanggil Buma dengan wajah panik karena ada hal yang mendesak. Dan rupanya pria yang semalam dipukuli oleh Pikram ternyata adalah seorang polisi. Bahkan dikabarkan Pikram kini dalam kondisi babak belur, merasa ikut terlibat dalam insiden malam itu. Buma pun segera menyusul ke asrama khusus pria. Dan dari situlah untuk pertama kalinya Buma dan Pikram saling mengena. Ni parenti? Vicky, Vikram. Meskipun niat Pikram sebenarnya ingin menolong, sikapnya yang terlalu arogan dan so pahlawan justru membuat Buma merasa kesal. Namun meskipun kesal, Buma kembali dan memberikan pertolongan pertama. Di saat itu mereka mulai saling mengenal latar belakang masing-masing. Dan di sepanjang percakapan, Pikram pun tidak henti menatapnya. Dia lalu beralasan bahwa melihat Buma, dia merasa seperti sedang melihat ibunya sendiri. Mendengar itu Buma justru menganggapnya sebagai rayuan emosional murahan yang malah membuatnya semakin kesal. Dan dia pun menegaskan bahwa dirinya tidak mudah ditipu dengan kata-kata manis. Namun Pikram dengan penuh percaya diri berkata bahwa suatu hari nanti justru Bumalah yang akan mencintainya. Tanpa menanggapi lebih jauh, Buma pun memilih untuk segera pergi. Beberapa waktu setelah kondisinya pulih, Pikram dengan sengaja mencari kamar Buma di asrama wanita. Dan dengan nekat dia masuk di saat Buma sedang belajar. Di sana Pikram melihat beberapa barang pribadi Buma seperti foto masa kecilnya, foto sang ayah serta catatan-catatan tugas kuliah yang belum dikerjakan. Salah satunya adalah buku yang diwajibkan dosen untuk dibaca namun belum sempat dia dapatkan. Tanpa menunda waktu, Pikram pun langsung menuju perpustakaan dan mengambil buku yang dimaksud.
Secara kebetulan buku tersebut memang hanya tersisa 1 eksemplar saja. Dan tidak lama kemudian Buma datang dengan wajah kebingungan. Dia baru saja diberitahu petugas perpus bahwa buku itu sudah habis. Dan orang yang terakhir yang meminjamnya adalah Vikram. Di hadapan Vikram, Buma pun meminta maaf atas sikapnya kemarin. Dia lalu dengan rendah hati meminta tolong agar diperbolehkan meminjam buku tersebut. Jelas rencana Vikram berhasil. Dan dia menjawab dengan santai bahwa Buma tidak perlu khawatir. Karena buku itu akan dia berikan kepadanya. Yojistaну. Thank you. Sejak saat itu Vikram mulai memperkenalkan Buma kepada teman-temannya. Kemanapun dia pergi hampir selalu ada Vikram yang selalu mengikutinya. Dia pun memberikan perhatian lebih. Selalu hadir, selalu ingin terlihat peduli. Dan perlahan namun pasti hati Buma pun mulai luluh. Malam harinya saat Buma sedang belajar, Vikram tidak berhenti mengganggunya. Dia menelpon dan mengatakan bahwa dia memiliki salinan film favorit yang baru tayang. Mendengar itu Buma begitu senang dan langsung antusias. Namun Vikram memintanya datang ke kamar. Di situ Buma pun langsung menolak karena hari sudah malam. Tetapi Vikram terus meyakinkannya, mengatakan bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Meskipun ragu, tapi akhirnya Buma datang juga. Sesampainya di sana Vikram memaksanya untuk masuk. Buma pun larut dalam film yang dia tonton dengan penuh antusias. Namun berbeda dengan Buma, perhatian Vikram sama sekali tidak tertuju pada film, melainkan pada dirinya. Lalu ketika film berakhir, Buma pun terbawa perasaan hingga menangis. Dia lalu berniat kembali ke kamarnya. Namun Vikram melarangnya pergi. Anehnya, Buma justru terdiam, larut dalam suasana, hingga akhirnya mereka pun saling bermesraan. Lalu di keesokan harinya, Buma sendiri kebingungan memikirkan apa yang sebenarnya terjadi semalam. Belum sempat dia mencerna semuanya, temannya datang memberi ucapan selamat. Dan siapa sangka, seluruh kampus sudah mengetahui hubungan Vikram dan Buma, bahkan menganggap mereka sebagai pasangan yang serasi. Sejak hari itu, hari-hari Buma berubah drastis. Gadis yang awalnya datang ke universitas dengan niat belajar dan meraih gelar sarjana, kini justru terjebak dalam cinta satu malam yang perlahan menguasai hidupnya. Tidak lama kemudian Durga menemui Vikram. Dia tidak percaya pria yang dia sukai menjalin hubungan dengan wanita seperti Buma. Namun Vikram menjelaskan dengan jujur, dia memang menyukai Durga, tetapi bukan dengan perasaan cinta. Sebab Durga bukan tipenya, dan dia pun tidak pernah memiliki perasaan apapun terhadapnya. Durga, నువ్వంటే నాకు పిచ్చి ఇష్టం. కానీ ప్రేమ గిమ లాంటి ఫీలింగ్స్ నాకు ఎప్పుడు స్టాప్. నువ్వు నా టైప్ కాదు. Sementara itu Buma pun mulai jatuh cinta. Setiap hari dia selalu bersama Vikram, dan kini justru Buma lah yang lebih perhatian. Dia mulai sering datang ke kamar Vikram dan melihat keadaannya yang berantakan tanpa diminta, dia pun merapikannya. Namun kebahagiaan itu tidak sepenuhnya tanpa bayangan, sebab ada dua orang yang menyimpan kecemburuan, yaitu Pinay teman pertama Buma, dan Durga yang sejak awal tidak pernah bisa menerima kenyataan ini. Kemudian Buma bertanya kepada Pinay perihal ujian yang akan datang, dan dari kejauhan Vikram memperhatikan mereka dengan tatapan penuh curiga. Tidak lama kemudian, Harshita datang dan langsung memerahi Pinay. Dia mengira Pinay sengaja mendekati Buma, padahal semua orang tahu kalau Buma sudah memiliki pacar. Harshita juga tahu sejak hari pertama kuliah Pinay memang menyukai Buma. Sementara itu Pinay yang pendiam tidak membela diri dan tidak menjawab apapun. Namun setelah itu Buma sendiri bertanya kepada Pinay, apakah semua yang dikatakan Harshita itu benar? Dengan tenang Pinay menjawab bahwa semua ocehan Harshita tidak jelas dan Buma tidak perlu memikirkannya. Namun sebelum suasana benar-benar mereda, Vikram datang dan dengan sengaja menunjukkan kemesraannya bersama Buma, yang hal itu membuat Pinay memilih segera pergi. Di situ Vikram lalu bertanya siapa pria tadi. Buma pun menjelaskan bahwa Pinay adalah teman dekatnya sejak awal kuliah, dan dia adalah pria baik yang selalu membantunya. Namun Vikram justru melarang Buma dekat dengan pria lain. Dia bahkan menyuruh Buma untuk tidak lagi mengenal Pinay. Menurutnya Buma adalah dunianya, dan tidak ada siapapun yang bisa lebih peduli kepadanya selain dirinya sendiri. Dan ternyata Vikram belum merasa puas. Dia nekat mendatangi kamar Pinay dan memperingatkannya agar tidak lagi mendekati Buma, karena dia mencintainya melebihi apapun. Untungnya Buma segera datang menghentikan kekacauan itu lalu menyuruh Vikram untuk segera pergi. Setelah itu Buma meminta maaf kepada Pinay, namun Pinay justru meminta Buma pergi dan tidak pernah berbicara lagi dengannya.
నేనేం ట్రై చేయట్లేదే. దయచేసి వెళ్ళిపో భూమా. ఇంకెప్పుడు నాతో మాట్లాడొద్దు. Tidak lama setelah kejadian itu, ayah Buma menghubunginya. Sang ayah merasa kesepian karena sudah lama tidak bertemu dengan putrinya. Namun Buma yang sedang sangat lelah meminta waktu dengan alasan sibuk belajar. Sang ayah pun sebenarnya paham bahwa Buma sedang menghadapi masalah, tetapi pembicaraan mereka terhenti karena Pikram datang. Di situ Pikram kemudian menyesal dan meminta maaf. Dia mengakui emosinya tidak terkendali karena terlalu mencintai Buma. Dia merasa iri jika ada pria lain yang mendekatinya. Dengan alasan itulah dia kembali meminta maaf kepada Buma. Setelah semua kejadian itu, Durga kembali muncul. Dia menarik paksa Pikram dan menanyakan pertengkarannya dengan Buma. Dan Durga sangat berharap hubungan mereka sudah berakhir. Namun Pikram menjawab dengan tegas bahwa tidak ada masalah apapun di dalam hubungannya. Dia bahkan meminta Durga melepaskan tangannya. Akan tetapi Durga justru sengaja memeluknya, berharap Buma melihat mereka berdua. Namun Pikram kembali meyakinkan bahwa cintanya tidak berubah. Dia menegaskan bahwa dirinya tidak akan pernah memiliki perasaan apapun. ఏంటి దుర్గా సిల్లి? ఎలా చూస్తే ఏమనుకుంటుంది? షీ ట్రస్ట్ మీ. Beberapa waktu kemudian, Buma mendapat kesempatan untuk memainkan peran dalam sebuah pertunjukan drama kampus. Dia sendiri pun tidak yakin bisa melakukannya. Bersamaan Durga terlihat sedang berlatih. Sang dosen pun memuji penampilan Durga yang dinilai hebat dan alami. Sebaliknya saat Buma ikut berlatih, dia tampak gugup. Banyak kesalahan yang dia lakukan hingga membuat beberapa temannya kesal. Dan setelah latihan usai, Buma memberanikan diri menemui Durga secara pribadi. Dengan jujur dia memuji bahwa Durga sangat hebat dan mengakui bahwa dirinya merasa sangat buruk. Buma juga sadar bahwa Durga sempat kesal padanya. Karena itu Buma meminta maaf dan memohon bantuan agar Durga mau mengajarinya. Mendengar itu Durga luluh. Dia menyadari bahwa Buma adalah gadis yang baik dan dengan senang hati Durga pun bersedia membantunya. Of course, love. I'll help you. Sejak saat itu mereka berlatih bersama setiap hari. Entah mengapa Durga mulai tampak peduli pada Buma. Hingga tibalah hari pertunjukan yang sesungguhnya. Durga dan Buma tampil di satu panggung, disaksikan oleh banyak mahasiswa, dan tidak ketinggalan Pikram juga hadir di antara penonton. Malam itu semua mata tertuju pada Buma. Penampilannya dinilai luar biasa. Sorak-sorai dan tepuk tangan menggema, seolah mereka menemukan idola baru. I will not and stop. Namun berbeda dengan yang lain, Pikram justru merasa risih. Dan sebelum pulang, Buma langsung memeluk kekasihnya dan bertanya apakah dia melihat penampilannya tadi. Namun sikap Pikram terlihat biasa saja. Dia mengaku tidak menyukai semua itu. Terutama ketika di atas panggung semua mata tertuju pada Buma dan banyak pria tampak kagum padanya. Meski begitu, dia tetap mengakui bahwa Buma tampil sangat hebat. Namun dari ekspresinya, Buma sadar bahwa dirinya tidak benar-benar mendapatkan penghargaan dari orang yang paling dia harapkan. Hal itu pun membuat Buma bingung dan lelah. Dia pun memilih untuk segera tidur menyimpan perasaannya sendiri. అప్పుడైతే పిచ్చ క్లాప్స్ అక్కడే నీకు ముద్దు పెట్టి నువ్వు బాగా చేసావు. ఐ స్వేర్. Setelah semakin akrab, Durga pun memaksa Buma untuk jalan-jalan keluar. Meskipun takut tidak diizinkan Pikram, tetapi Buma tetap pergi. Perasaan cemas sempat melanda dirinya. Namun beberapa saat kemudian dia mulai tersenyum dan menikmati kebersamaan itu dengan perasaan bahagia. Namun setelah itu Durga langsung to the point bertanya apakah Buma benar-benar bahagia saat bersama Pikram. Jelas Buma bingung mendengarnya. Dia pun menjelaskan bahwa dirinya bahagia, memiliki pacar yang selalu ingin dekat dengannya. Buma bercerita bahwa dirinya selalu menjadi andalan karena Pikram tidak bisa melakukan apapun sendirian. Dia yang selalu mengingatkan Pikram untuk makan, membersihkan kamarnya, bahkan mencucikan pakaiannya. Dan Pikram akan merasa bahagia jika Buma melakukan semua itu. Sampai-sampai Pikram menganggap Buma seperti ibunya sendiri. Di titik itu Durga langsung jujur dan meminta Buma agar tidak tersinggung. Durga tahu bahwa Buma sedang berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Namun menurutnya,
Pikram bukanlah orang yang tepat untuknya. Jika suatu hari Buma menikah dengannya, maka hidup Buma hanya akan berputar di sekeliling Pikram saja. Durga lalu mengungkapkan kebenaran lain. Dulu saat awal masuk kuliah dia memang mencintai Pikram. Namun ketika Buma masuk ke dalam hidupnya, Durga menyadari satu hal, jika Pikram tidak pernah mencintai wanita seperti dirinya. Sebaliknya bagi Pikram, Buma adalah sosok yang tepat karena menurutnya Buma bisa dikendalikan. Mendengar semua itu, Buma tidak terima dan memilih untuk pergi. I'm so sorry, Bu. Dia segera menemui Pikram, namun raut wajahnya terlihat kecewa sebab tidak ada kabar dari Buma. Teleponnya pun tidak diangkat. Dan kekasihnya itu justru menghabiskan waktu bersama teman-temannya tanpa peduli padanya. Padahal menurut Pikram, dia rela kehilangan waktu bersama teman-temannya demi selalu bersama Buma. Ucapan itu membuat teman-temannya menatap heran, sementara Buma justru terlihat semakin sedih. Namun tidak lama kemudian Pikram menghampirinya, dan Buma pun bertanya satu hal, apakah Pikram sudah makan atau belum? Dan karena terlalu manja, ternyata seharian itu Pikram memang belum makan. Yang pada akhirnya Buma mengajaknya ke kantin dan berniat memberinya makan. Kemudian singkat cerita Pikram membawa Buma ke rumahnya. Ibu Pikram menyambut mereka dengan kepala tertunduk. Pikram pun meletakkan sepatu dan helm begitu saja, sementara sang ibu yang membereskannya. Melihat itu Buma merasa tidak enak. Namun Pikram berkata bahwa ibunya memang selalu membereskan semuanya, dan hal itu juga akan berlaku bagi Buma setelah nanti menikah. Ibunya pun segera menyiapkan makanan untuk Pikram, namun sang ibu tetap terlihat malu dan hampir tidak pernah bicara. Buma pun lalu bertanya kenapa ibunya tidak pernah bicara. Di situ Pikram menjawab bahwa ibunya tidak bisu. Hanya saja itu sudah menjadi kebiasaan sejak dulu. Menurut Pikram, ibunya selalu tenang di dapur setiap hari. Jika dia melakukan hal lain, sang ayah pun akan marah dan sabuklah yang akan berbicara. Namun Pikram menyuruh Buma agar tidak perlu khawatir. Katanya itu hanyalah tradisi generasi lama. Dia berjanji tidak akan pernah menyentuh Buma sekalipun. Tidak lama kemudian Buma ditinggal berdua bersama sang ibu karena Pikram ada urusan sebentar. Tiba-tiba sang ibu memberikan sebuah foto masa lalunya. Buma pun tersenyum melihatnya, karena di foto itu masa kecil ibu Pikram terlihat begitu ceria. Namun Buma mulai bertanya-tanya, kenapa sekarang ibu Pikram selalu diam? Hanya tersenyum seolah menyimpan luka di masa lalu. Di saat itulah Buma tersadar bahwa suatu hari nanti dia bisa saja menjadi seperti sang ibu jika menikah dengan pria seperti Pikram. Akhirnya mereka pun bersiap kembali ke kampus. Sebelum tiba mereka makan malam bersama, dan Buma memberanikan diri bertanya jika nanti menikah mereka akan tinggal di mana dan apakah dia boleh bekerja. Namun Pikram langsung melarangnya untuk bekerja. Dia ingin Buma seperti ibunya yang selalu berada di dapur dan melayani suami dengan baik. Menurut Pikram, sang ibu kini sudah tua, maka dia ingin Buma yang mengambil alih semua tugas itu. Mendengar hal tersebut Buma terdiam. Sesampainya di asrama semua kejadian itu terus terbayang di kepalanya. Bahkan saat berada di toilet, dia merasa seolah-olah terhimpit oleh dinding yang semakin mengecil. Namun itu hanyalah imajinasinya. Dan itulah gambaran ketakutannya jika suatu hari nanti dia akan terbelenggu tanpa ruang bebas untuk menjalani hidupnya sendiri. Akibat terlalu lama semalaman di toilet, pada akhirnya Buma jatuh sakit dan demam. Untungnya ada Harsita yang setia merawatnya. Dia juga meminta maaf karena jarang menemani Buma sejak sahabatnya itu memiliki pacar. Tetapi tidak lama kemudian Pikram datang setelah diberitahu oleh Harsita. Namun sebenarnya Harsita sendiri tidak yakin bahwa sahabatnya itu benar-benar baik-baik saja. Di sisi lain Buma mulai gelisah. Dia ingin mengatakan perasaan yang sebenarnya, namun belum memiliki keberanian. Dan lagi-lagi Pikram menenangkannya, yang pada akhirnya Buma kembali masuk ke dalam lingkaran itu. Dia kembali membereskan pakaian Pikram, memberinya perhatian penuh sementara Pikram sendiri menjalani hidup tanpa beban apapun. Beberapa waktu kemudian tanpa diduga sang ayah datang ke asrama untuk mencari putrinya. Betapa terkejutnya dia ketika melihat Buma terbaring sakit dan ada seorang pria di dalam kamarnya. Di situ sang ayah langsung murka, namun Pikram membela diri, mengatakan bahwa dia adalah kekasih Buma dan mereka saling mencintai. Buma na girlfriend.
Sementara itu sang ayah langsung menemui dosen. Tanpa basa-basi dia meminta surat pindah untuk putrinya. Tentu saja sang dosen kebingungan. Dia bahkan tidak mengenal pria yang tiba-tiba datang dengan nada marah-marah. Namun dosen tetap menolak. Karena menurutnya Buma sudah dewasa, dia tidak akan mengeluarkan surat pindah tanpa persetujuan Buma sendiri. Kecuali jika Buma yang memintanya secara langsung, maka dia pun bersedia memberikan surat tersebut. Mendengar itu sang ayah semakin kecewa. Dia membanting properti kampus bahkan menghancurkan laptop sang dosen. next minute istha. Kemudian saat mereka hendak pulang, sang ayah kembali terkejut sebab Vikram dan teman-teman sudah menunggu di luar. Di situ Buma lalu memohon, meminta kesempatan untuk menyelesaikan kuliah terakhirnya. Namun sang ayah hanya ingin putrinya pulang bersamanya. Dia berkata bahwa selama ini dia membesarkan Buma sendirian. Dia sudah melakukan segalanya dan mendedikasikan hidupnya untuk putri satu-satunya. Dan tidak lama kemudian Vikram mengambil alih pembicaraan. Dia berkata bahwa Buma tidak akan pergi kemanapun. Bahkan dia menghina sang ayah, menuduhnya tidak peduli dengan pendidikan putrinya. Mendengar itu sang ayah semakin marah. Dia kesal karena seorang pria yang tidak dia kenal berani ikut campur urusan keluarganya. Dan di tengah ketegangan itu, Buma pun hanya bisa terdiam. Dia bersedih menyaksikan ayahnya pergi begitu saja. Setelah kejadian itu, Vikram menitipkan Buma kepada teman-temannya. Dia mengatakan akan pulang ke rumah untuk mengurus beberapa hal. Dan singkat cerita, setelah kembali, Vikram pun menemui Buma dengan raut wajah penuh keyakinan. Dia ingin menyampaikan kabar yang menurutnya sangat membahagiakan. Saat mereka berdua, Vikram berkata bahwa dia sudah pulang ke rumah memberitahu ibunya dan pergi ke kuil untuk berdoa. Bahkan pendeta sudah menentukan hari yang tepat untuk pernikahan mereka. Mendengar itu jelas Buma langsung terkejut. Namun Vikram kembali berbicara seolah semuanya sudah diputuskan. Dia berkata mereka tidak punya pilihan. Menurutnya jika menikah, Buma akan terbebas dari ayahnya dan benar-benar merdeka. Dia juga mengatakan bahwa setelah menikah nanti, Buma akan tinggal di rumah bersama ibunya. Jelas Buma tidak habis pikir. Lalu bagaimana dengan kuliahnya? Vikram pun menjawab dengan santai bahwa kuliah sebenarnya tidak penting. Apa yang bisa dicapai Buma dengan gelar sastra yang menurutnya tidak ada artinya. Baginya lulus atau tidak lulus kuliah bukan masalah. Yang penting katanya Buma akan bahagia tinggal di rumahnya. Dan gelar sarjana hanyalah formalitas semata. Mendengar semua itu Buma semakin kesal. Dia bingung bagaimana harus menjelaskannya. Dia pun bertanya satu hal, bagaimana Vikram bisa menjaganya? Sementara 9 mata kuliah saja Vikram tidak pernah selesai. Padahal berkali-kali Buma mengingatkan, namun Vikram tidak pernah peduli. Dan bagaimana Vikram bisa menjaganya jika hidupnya sendiri tidak pernah dia urus? Tetapi yang ada di pikiran Vikram hanyalah pernikahan. Dan itu membuat Buma semakin tertekan. నువ్వు నన్ను ఎలా చూసుకుంటా 9 బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నాయి నీకు. నువ్వు నన్ను పెళ్లి చేసుకోవా? Oh my god. Perlahan Buma pun mencoba menjelaskan. Dia pun meminta waktu, meminta Vikram tetap tenang dan mau memahami apa yang ingin dia sampaikan. Dan pada akhirnya Buma pun berbicara jujur kalau dia ingin mengakhiri hubungan ini. Buma mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak mencintai Vikram. Dia sungguh meminta maaf karena dia tidak bahagia dalam hubungan ini. Hari itu Vikram memang mendekatinya dan banyak hal sudah terjadi di antara mereka. Namun jika dia tidak pergi sekarang, Buma yakin tidak akan pernah bahagia. Di situ Vikram bertanya bagaimana tentang perasaannya. Namun Buma menjawab dengan tenang bahwa semua akan baik-baik saja. Mendengar itu Vikram sangat kecewa lalu memilih untuk pergi. Mereka berdua pun mencoba saling merelakan. Namun kita pun tahu sifat Vikram seperti apa. Karena tidak lama kemudian dia kembali. Dia mendobrak pintu, memanggil nama Buma berkali-kali hingga menjadi tontonan banyak orang. Nemo Vikram. You'll be okay. I love you so much, Buma. Di situ Vikram benar-benar hancur. Dia mengamuk sejadi-jadinya. Dan di titik itu, cinta yang dulu dia rasakan perlahan berubah menjadi kebencian. Lalu bersama teman-temannya, Vikram mulai meneror Buma. Dia menganggap dirinya menderita karenanya. Vikram pun kecewa berat karena mereka sudah berkali-kali tidur bersama. Namun Buma menolak menikah dan justru memutuskan hubungan. Bahkan Vikram berteriak-teriak agar seluruh kampus tahu bahwa dia dan Buma sudah sering tidur bersama. Lalu dia pun bersumpah selama dia hidup
dia pun tidak akan pernah mengampuninya. ప్రేమ ఉన్నంత వరకు Beberapa waktu kemudian Vikram dan teman-temannya terlihat kembali bersama. Tubuh mereka belepotan seolah baru saja mengejar atau melakukan sesuatu. Namun ada satu teman yang tidak ikut bergabung. Meski begitu teman-teman yang lain tetap menunjukkan perhatian. Mereka pun memberi Vikram makanan. Karena beberapa hari terakhir dia lupa makan. Vikram pun dipaksa tersenyum. Diminta untuk tidak terus bersedih. Salah satu temannya bahkan ikut bahagia melihat Vikram terlihat lebih tenang. Dia pun meminta Vikram melupakan semua ini dan berhenti menyiksa Buma. Namun Vikram tidak terima. Dia kembali marah meski segera dicegah oleh teman-temannya. ఇంకో వదిలేద్దాంరా ఇంతకన్నా అమ్మాయిని బాధ పెట్టడం ఎందుకు అంటే Temannya itu lalu berkata dengan jujur bahwa inilah diri Vikram yang sebenarnya. Dia tidak pernah benar-benar menginginkan Buma. Yang dia butuhkan hanyalah seorang gadis yang bisa dia kendalikan. Di sisi lain setiap hari Buma hidup dalam kecemasan. Dia bahkan meminta dosen untuk mengantarnya pulang ke asrama. Di sudut-sudut kampus terlihat dekorasi mulai dipasang. Sebab akan ada acara perpisahan kuliah. Setelah itu mereka akan libur beberapa waktu sebelum menghadapi ujian akhir. Di situ sang dosen bertanya apakah Buma akan pulang ke rumah. Namun Buma menjawab bahwa sejak kejadian itu, dia tidak yakin ayahnya akan mau menerimanya kembali. Di situ dosen pun menenangkannya, meminta Buma tetap fokus pada ujian akhir. Setelah diantar hingga gerbang, tiba-tiba ada seorang mahasiswa yang menatapnya dengan pandangan aneh. Pria itu pun berkata bahwa dia sudah menelpon berkali-kali, namun Buma tidak pernah menjawab. Buma jelas heran, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kejutan lain pun datang saat dia hampir sampai ke pintu kamar. Di sana sudah banyak orang berkumpul, dan semuanya terdiam ketika Buma datang. Dan alangkah terkejutnya Buma ketika melihat di depan pintu kamarnya terpajang foto dirinya, lengkap dengan tarif harga jika ingin berhubungan dengannya. Di situ Buma sangat terpukul. Dia begitu merasa malu, hancur, dan tidak menyangka semuanya akan sampai sejauh ini. Tidak lama kemudian air tiba-tiba mengalir dari balik pintu, membuat Buma semakin ketakutan. Namun saat pintu dibuka, ternyata itu adalah Durga. Dia sedang membersihkan pintu tersebut. Buma pun langsung sedih dan menyesal dan dia pun memeluknya. Mereka pun bersama-sama membersihkan pintu itu. Di saat yang sama acara perpisahan kampus akan segera dimulai. Sementara itu Vikram mendapat kabar bahwa Buma sudah melihat pintu tersebut dan videonya telah viral. Namun reaksi Vikram biasa saja. Baginya semua ini belum cukup jika Buma belum benar-benar menderita. Sementara di asrama, setelah pintu dibersihkan, suasana kembali tenang. Durga pun hendak memberikan Buma air minum dan memintanya menunggu sebentar. Namun Buma melihat sebuah cutter. Dia menatapnya dengan putus asa, lalu memandang foto ayahnya. Tetapi pada akhirnya Buma tidak mengambil cutter itu. Dia justru mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi ayahnya. Dan kali ini sang ayah mau berbicara. Di situ Buma pun merasa sedikit bahagia. Ia menjelaskan kondisinya dan mengatakan ingin pulang ke rumah. Namun jawaban ayahnya sangat menyakitkan. Dia berkata sudah membesarkan Buma selama 22 tahun. Dan dengan nada kesal dia menyesal telah menguliahkannya. Menurut ayahnya jika tahu akan seperti ini, lebih baik Buma dinikahkan saja daripada dikuliahkan. Dia mengira Buma berbohong selama ini dengan alasan ingin belajar. Dia merasa dikutuk memiliki putri yang dianggapnya tidak bermoral. Dan kata-kata paling menyakitkan pun keluar dari mulut sang ayah. Dia berkata bahwa seharusnya yang mati adalah Buma bukan ibunya. Mendengar itu Buma terdiam. Lalu dia berteriak sekeras mungkin dan membanting ponselnya. Di titik itu Buma benar-benar sudah tidak punya kesabaran lagi. Dengan kondisi berantakan, dia berjalan menuju keramaian. Tanpa ragu dia pun naik ke atas panggung. Dengan penuh percaya diri Buma mengacaukan acara yang sedang berlangsung. Dia pun memperkenalkan dirinya. Lalu tanpa takut dia juga menyebut nama Vikram mantan pacarnya. Di hadapan semua orang Buma berbicara terang-terangan tentang neraka yang mereka jalani berdua. Dia bahkan mengaku pernah dicium ribuan kali dan tidak terhitung berapa kali tidur bersamanya. Dia berkata Vikram tidak perlu repot-repot menceritakan apapun karena sekarang dialah yang mengatakan sendiri kepada semua orang.
Dan jika sekarang Vikram merasa malu, lalu bagaimana dengan perasaan Buma yang harus menahan rasa malu selama ini? Buma pun meminta Vikram mendengarkannya baik-baik. Dia berkata suatu hari nanti dia akan menemukan seorang pria yang tidak seperti Vikram. Dia yakin akan mendapatkan seseorang yang lebih dewasa, lebih baik, dan lebih manusiawi. Dan pada saat itu, Buma sendiri yang akan menceritakan semua masa lalunya dengan jujur kepada pria tersebut. Dia bersumpah, jika dia tidak menemukan pria seperti itu, maka dia pun tidak akan pernah menikah. Dan dengan emosi yang memuncak, Buma bahkan membawa gitar dan mendekat, hingga akhirnya justru Vikram sendiri yang terlihat ketakutan. Beberapa waktu kemudian Buma tidak kabur dari kampus. Dia tetap bertahan dan menyelesaikan kuliahnya sampai selesai. Kini Buma pun telah menjabat sebagai seorang manajer. Bahkan saat ini dia sedang berada di London dengan penghasilan yang fantastis. Dan Buma pun tidak sendiri. Dia tetap bersahabat dengan Durga dan Harshita. Persahabatan mereka pun bertahan sama kuatnya seperti dulu. ఒక ప్లేకి వెళ్తున్నాను దుర్గా. హర్షు హాయ్. Film ini mengajarkan bahwa cinta tidak selalu hadir dalam bentuk yang indah. Terkadang cinta datang dengan wajah posesif penuh kontrol dan dibungkus dengan kalimat "aku mencintaimu". Padahal yang sebenarnya terjadi adalah keinginan untuk memiliki. Melalui Buma, kita belajar bahwa perhatian berlebihan bukanlah tanda cinta sejati. Ketika seseorang mencintai, dia tidak mematikan mimpi pasangannya, tidak mengurungnya dalam peran tertentu, dan tidak menjadikan cinta sebagai alasan untuk menguasai hidup orang lain. Film ini juga menunjukkan bahwa perempuan seringkali diajarkan untuk bertahan, mengalah, dan memaklumi. Padahal bertahan dalam hubungan yang menyakiti bukanlah bentuk kesabaran, melainkan awal dari kehilangan diri sendiri. Sosok Vikram mengingatkan kita bahwa tidak semua orang yang terlihat protektif sebenarnya peduli. Ada orang yang tidak membutuhkan pasangan, melainkan membutuhkan seseorang yang bisa dikendalikan, diatur, dan dijadikan sandaran ego. Cukup sekian alur cerita film India ini, dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.